Shalom saudara. Mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan saat ini Anda sedang mengalami yang namanya pencobaan. Sebuah kata yang sangat dihindari kalau bisa tidak dialami oleh setiap kita. Namun kenyataannya hidup tidak lepas dari yang namanya pencobaan. Berbagai pencobaan sudah, sedang, dan akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga memunculkan berbagai perasaan, mulai dari marah, kecewa, hingga putus asa. Pertanyaan demi pertanyaan muncul mengapa Tuhan izinkan terjadi. Sehingga tidak jarang juga orang percaya kehilangan imannya kepada Tuhan dan mulai mengambil jalan sendiri dengan asumsi, dengan pikiran, dengan perasaannya sendiri. Karena sudah terlalu kecewa. Satu masalah belum selesai, muncul yang lain. Seolah-olah hidup penuh dengan pencobaan yang tanpa ujung. Mari kita melihat kembali apa kata firman Tuhan tentang pencobaan yang kita alami. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kebenaran apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini sehubungan dengan pencobaan yang kita alami? Yang pertama adalah pencobaan yang Anda dan saya alami adalah biasa. Tapi menjadi pertanyaannya adalah mengapa seolah-olah ketika saya mengalami pencobaan itu beratnya luar biasa, bukan biasa. Sebenarnya yang menjadikan pencobaan itu luar biasa adalah pikiran kita, perasaan kita. Allah tidak pernah mengizinkan kita mengalami sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Karena di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah setia. Kesetiaan Allah terbukti dalam hal pertama, bahwa Allah tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kesetiaan Tuhan menunjukkan sebuah sikap yang konsisten, tidak pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lalu mengapa kita seolah-olah merasa berat dan melebihi kemampuan kita? Semua itu karena pikiran dan perasaan kita. Di saat kita dicobai, perasaan kita mulai kacau, pikiran kita mulai berpikir banyak hal yang negatif, jangan-jangan ini seperti ini, jangan-jangan itu, dan sebagainya. Sehingga pikiran dan perasaan kita dipenuhi dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dan belum terjadi, sehingga menambah beban dari apa yang sedang terjadi. Ketika seseorang dicobai, maka dia mulai berpikir macam-macam, kekhawatiran mulai muncul, ketakutan mulai muncul, kebimbangan juga mulai muncul. Semua itu bercampur aduk dalam hati dan pikiran kita, sehingga membuat seolah-olah apa yang sedang Anda dan saya alami menjadi begitu berat dan kita merasakan melebihi kekuatan kita. Sebenarnya Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Namun kita sendiri yang memperberat,
pencobaan itu, sehingga hidup kita menjadi kacau, hidup kita menjadi kehilangan arah, bukan karena Allah tidak setia, bukan karena Allah ingkar janji dan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, tetapi karena pikiran dan perasaan kita sendiri. Karena itu sangat penting untuk kita belajar. Ketika kita dicobai, kita percaya kebenaran firman Tuhan yang pertama ini, bahwa Allah itu setia dan Dia tidak pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sendiri. Dengan kita meyakini itu, maka kita tidak perlu berpikir macam-macam, kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Percayakan hidup kita kepada Dia yang tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena itu, jika demikian, apa yang kita alami sebenarnya tidak melampaui kekuatan kita, kita tentu akhirnya bisa berjalan dan bisa maju setapak demi setapak menghadapi pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Dan saya yakin kalau sesuatu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu bukan satu kebetulan, tetapi Allah sudah mengkalkulasi segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Anda dan saya. Jadi sebenarnya pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda dan saya bukan hanya tidak melebihi kekuatan kita, namun Dia mengizinkan itu terjadi karena ada sesuatu yang baik yang Dia siapkan untuk Anda dan saya. Ada berkat tersembunyi di balik pencobaan yang sedang kita alami. Mari kita berpikir dan mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kebenaran selanjutnya adalah, bukan hanya Allah yang setia itu tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, tapi kesetiaan Allah juga terbukti dengan memberikan jalan keluar. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan kata lain, saudara, bahwa tidak ada pencobaan, entah itu bentuk masalah apapun yang kita alami, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada. Semua pasti ada jalan keluarnya. Kita mungkin berpikir tidak ada jalan keluar, tapi Alkitab mencatat, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu sangat penting untuk kita menyadari keterbatasan kita bukan membuat kita putus asa, tetapi ada pribadi, itulah Allah sendiri, yang membacking Anda dan saya, yang memberikan jalan keluar. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita merasa terbatas, tapi kita punya Allah yang serba mampu dan tidak terbatas untuk menyelesaikan setiap masalah hidup Anda dan saya. Kalau demikian, kenapa selama ini hidup saya kehilangan sukacita? Kenapa hidup saya selama ini begitu berat? Karena kita mencoba menyelesaikan, menghadapi pencobaan demi pencobaan yang kita alami dengan cara, pikiran, asumsi, dan perasaan sendiri. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kita mempercayainya, dengan kita melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebenaran yang pertama, tidak ada pencobaan yang membuat kita lebih berat dari yang seharusnya. Yang kedua, semua pencobaan selalu ada jalan keluarnya. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu sukacita, memberikan satu semangat, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita tidak perlu takut. Semua itu kita hanya berpikir bahwa ada berkat tersembunyi di balik setiap pencobaan. Kiranya ini menolong kita
baik Anda yang sudah pernah mengalami, bahkan juga sekarang saat ini sedang mengalami, bahkan mulai putus asa. Ingat, bersikaplah sesuai firman Tuhan, maka akan melewati pencobaan sebagai seorang pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.